Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, subscribe. Subscribe itu gratis. Subscribe, dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Joko Saputra di channelnya Kelas Layar. Sobat Kelas Layar, kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai pendaftaran CPNS yang kemarin bulan Juni ya, setelah diumumkan itu, dan masa pendaftaran sampai tanggal 12 Juli kalau nggak salah, di semua daerah yang membuka lowongan ASN, jadi lowongan CPNS tahun 2021 ini. Nah, saya ingin sedikit bercerita bahwa saya sudah mendaftar mungkin ya kesekian kalinya mendaftar CPNS, dimulai pada waktu itu di zaman eranya Presiden SBY. Kalau mungkin teman-teman ingat yang seangkatan saya, di tahun itu pertama kali CPNS dilakukan secara online ya, online sama offline. Jadi ada beberapa wilayah ataupun misalnya kementerian, kemudian pemerintah daerah yang melakukannya. Jadi dua proses, yaitu saya merasakan yang online sama yang offline. Yang online itu saya mendaftar di kementerian, di beberapa kementerian dan badan negara. Jadi di tahun itu kalau nggak salah di 2014 atau 2016 ya, kita pendaftar itu bisa memilih lebih dari satu instansi. Jadi waktu itu saya daftar 3. Yang pertama itu Kementerian Keuangan, kemudian Badan 8, terus kemudian yang ketiga adalah Pemkab, pemerintah Kabupaten Madiun. Dari 3 itu sebetulnya lolos administrasi semua, tapi yang 2 ini adalah online, terus yang 1 ini adalah offline, yang pemerintah Kabupaten Madiun. Pada waktu itu pendaftarannya offline kalau nggak salah. Dan 3 ini adalah berbeda tes ya, jadi beda-beda tesnya. Jadi tanggalnya setelah diumumkan, saya akhirnya milih hanya Kementerian Keuangan dan pemerintah Kabupaten Madiun. Tesnya juga berbeda. Pada waktu Kementerian Keuangan itu tesnya dilakukan di Surabaya offline, kemudian online. Kemudian kalau yang pemerintah Kabupaten Madiun itu tesnya dilakukan offline, jadi tes tulis masih. Dan alhamdulillah dua-duanya tidak lolos ya. Jadi itu pengalaman pertama saya. Terus di tahun berikutnya sepertinya sudah ada, saya lupa pokoknya beberapa kali itu sepertinya sudah ada lagi, kemudian tapi kita hanya wajib boleh daftar satu user atau satu KTP, itu satu instansi aja. Jadi waktu itu saya daftar lagi, itu Kementerian Keuangan. Jadi Kementerian Keuangan saya daftar lagi, kembali lagi saya tidak lolos ya kan. Kemudian saya sempat vakum ya, tidak daftar lagi karena pada waktu itu memang tidak ada pendaftaran. Kemudian dibuka lagi, tapi kali ini tempat base-nya, dipusatkannya tempat tes itu tidak di Surabaya, ada di Jogja, dan saya ikut lagi. Itu juga saya pilih Kementerian Keuangan, dan alhamdulillah saya tidak lolos. Sampai akhirnya tahun kemarin itu saya daftar lagi di pemerintah Kota Madiun. Jadi saya tidak daftar lagi kementerian karena beberapa kali kan di moratoriumnya adalah berhenti. Jadi beberapa tahun itu tidak ada perekrutan lagi. Kemudian tahun kemarin itu ada perekrutan lagi dan saya ikut karena umur saya sudah lebih dari 30 atau mau 30, dan di kementerian itu maksimal ada 27 untuk S1 dan 28 untuk S2. Nah setelah itu saya tidak ikut di kementerian,
akhirnya saya ikut di pemerintah Kota Madiun dan itu juga tidak lolos. Dan itu semuanya setelah era yang pertama itu sampai dengan sekarang memang ada perubahan peraturan yang diberikan pemerintah karena satu, presidennya juga ganti, kemudian aturannya juga berubah, menterinya juga ganti, aturannya juga berubah. Tapi yang beberapa hal yang pernah saya cermati di sini adalah pertama, dulu waktu saya pasti pertanyaan, kenapa kok nggak milih kota Surabaya aja daftarnya di pemerintah. Nah, kenapa saya tidak milih pemerintah Surabaya untuk daftarnya ataupun pemerintah Jawa Timur? Saya terkendala sama akreditasi yang pertama ya, karena waktu itu akreditasi hanya satu format aja. Kalau sekarang kan ada 4 formasi ya, ada di formasi umum, formasi kumlot, kemudian formasi anak Papua, kemudian putra daerah Papua, kemudian disabilitas. Kalau dulu hanya satu. Dan syaratnya untuk pemerintah kota Surabaya dan Jawa Timur adalah minimal adalah akreditasinya A. Ya. Jadi hanya Kementerian Keuangan waktu itu tidak mensyaratkan adanya akreditasi, dan memang untuk beberapa kementerian itu lebih mudah daftarnya karena tidak ada persyaratan itu sebelum adanya 4 formasi ini. Jadi akhirnya saya memilih untuk daftar Kementerian Keuangan. Dan memang kalau kalian mendaftar di kementerian, ranking yang dipakai adalah ranking nasional. Jadi misalnya kemarin saya waktu pertama kali daftar di Surabaya, nilai saya mungkin yang terbaik ya, atau ibaratnya 10 besar di Surabaya. Kemudian akan di ranking secara nasional karena hanya tesnya waktu itu hanya CAT. Jadi kalau yang sekarang kan tesnya itu ada bergelombang, ada yang CAT, kemudian nanti dilanjutkan interview, kemudian dilanjutkan SKB, kemudian ada yang tes mungkin tes fisik atau tes lainnya kayak gitu. Jadi ada tidak hanya CAT aja, ditambah yang terbaru yang online kan SKB itu. Nah dari CAT itu aja dulu yang mungkin saya 10 besar di Jawa Timur ya. Tapi setelah saya di peringkat nasional itu saya tergelincir. Tergelincirnya adalah memang jurusan yang saya pilih atau ibaratnya prodi saya teknik informatika, orangnya pinter-pinter gitu. Jadi kalau kalian teknik informatika ya kalian harus lebih pinter kayak gitu dibandingkan bukannya mendiskusikan jurusan lain, tapi memang saya coba membandingkan. Pada waktu itu ada teman saya daftar di jurusan lain, kemudian nilainya di bawah saya, tapi dia lolos di kementerian gitu. Nilainya masih di bawah saya tapi dia sudah lolos gitu, sedangkan saya tidak kayak gitu. Nah itu yang bisa harus kita cermati. Dan perbedaannya adalah kalau di kementerian itu kebanyakan memang yang dipilih adalah teknis ya. Jadi buat teman-teman yang teknis, yang dari orang teknis ya ada sih yang non teknis juga yang banyak diterima, tapi kebanyakan sih teknis. Sedangkan kalau kalian misalnya non teknis seperti guru, kemudian ekonomi ataupun manajemen, itu memang banyak ada di wilayah di pemerintah daerah, itu yang jumlah lowongannya lebih banyak. Kalau di kementerian itu memang yang teknis ya. Nah karena memang di kementerian kan dia harus membuat regulasi juga kan. Nah itu salah satu yang pengalaman yang saya dapatkan di setiap tahapnya dari era yang berbeda di CPNS itu. Dan menurut saya tesnya itu ya sama, dalam artian itu soal-soalnya yang diberikan juga ya sama. CAT itu mencakupnya ya wawasan kewarganegaraan, kemudian intelijensi umum, kemudian intelijensi pribadi kayak gitu tuh, wawasan kepribadian. Dan penilaiannya juga sama, ataupun ibaratnya pagu yang dipakai juga sama. Hanya perbedaannya adalah pada waktu
saya daftar di Pemkot itu, Pemkot Madiun. Dulu saya tidak daftar di Pemkot karena sama, dia tidak bisa dimasuki oleh anak-anak yang akreditasi kampus dan jurusannya tidak A, jadi gitu. Nah, sedangkan Pemkot Madiun masih bisa saya daftar di Pemkot Madiun karena akreditasi saya pada waktu saya lulus adalah C. Ini salah satu concern yang sangat penting buat pemerintah ya, kenapa harus dibedakan akreditasi kayak gitu. Akreditasi itu terkait apa sih gitu. Menurut saya akreditasi itu hanya terkait fasilitas dan jumlah lulusan yang lulus di kampus itu. Dan kenapa misalnya ya kampus besar nih ada jurusan baru dan dia dalam kurun waktu misalnya 2-3 tahun sudah dapat akreditasi B ataupun A. Itu kenapa? Sedangkan kampus yang mungkin terpencil, kemudian dia kampusnya baru, jurusannya baru, ya kan, untuk mendapatkan akreditasi B aja itu sulitnya. Jadi ternyata ya saya riset aja sih, riset tanya aja kayak gitu, ternyata memang fasilitas. Dan kampus yang sudah akreditasinya A adalah triknya adalah dia pinjam lab yang diakui oleh misalnya dia bikin jurusan robotik gitu nyata, sedangkan dia belum punya lab gitu, belum punya ruang kelas. Ya udah, mungkin dia pinjam ruang kelasnya teknik industri kayak mekatronika atau jurusan yang lainnya kayak gitu, diakui dulu selama proses asesmen dari akreditasi keluar, ya udah dikembalikan gitu. Mungkin seperti itu, tapi saya tidak tahu. Oke, saya tidak akan membahas itu karena itu adalah tugas pemerintah, pemerataan dari akreditasi dan karena itu diwajibkan dalam berbagai bidang lowongan pekerjaan juga ya. Nanti beberapa konten lain nanti saya akan share juga pengalaman saya. Kembali lagi terkait dengan CPNS tadi, buat teman-teman yang mau daftar CPNS atau ASN tahun ini ya segera dipersiapkan. Nanti saya akan coba sharing ya, coba akan saya daftar mungkin ya, bagaimana pendaftarannya, kemudian persyaratannya apa aja ya, itu mungkin ya kalau ada waktu saya nanti akan bikin itu. Yang jelas mungkin ibaratnya saya bilang setiap tahun pasti banyak orang yang menunggu pendaftaran CPNS atau ASN ini. Tapi yang perlu digarisbawahi teman-teman, kalian mendaftar CPNS itu dan ASN atas dasar apa gitu loh. Ya. Jadi jangan sampai atas dasar kalian ya ngapunten ya melihat pekerjaan ASN yang lebih ringan, ataupun misalnya ibaratnya kalian nanti di akhir masa tua kalian sudah dapat pensiun dan seperti itu hal yang menurut saya dasarnya kurang kuat. Dasarnya kurang kuat adalah ASN itu adalah sebetulnya adalah kepanjangan juga dari rakyat. Jadi kalau kalian memberikan dan kalian harus melayani rakyat ya, bukan ibaratnya kalian itu setelah jadi ASN itu merasa mereka butuh kita gitu, bukan, tapi kita yang harus melayani dia gitu, rakyat yang harus kita layani. Jadi kebanyakan mungkin ya tidak semua sih, tapi pemerintahan daerah yang belum benar-benar create dengan bagus SDM-nya, ASN-nya juga, ataupun atas dasar itu tadi, atau kebiasaan mereka sudah zona nyaman sebagai ASN, setelah ada aturan baru mengenai pelayanan semuanya mereka bingung, dan bahkan mungkin ya terjadi hal-hal yang KKN tadi itu ya. Oleh karena itu buat teman-teman yang memang pengen jadi ASN, CPNS, jadilah ASN yang superior ya, yaitu melayani rakyat, kemudian bisa berprestasi di situ, kemudian bisa ibaratnya ya kalian itu usaha kalian ke sana itu memang untuk rakyat gitu loh. Jangan berpikir enaknya kayak gitu itu ya. Jadi karena yang kalian urusi adalah urusan rakyat juga, urusan kesejahteraan rakyat, kalian pelayan masyarakat. Nah, itu yang harus diluruskan dulu. Kemudian kedua adalah
jika kalian tidak lulus ASN atau CPNS, jangan berusaha mencari cara gimana caranya instan cari CPNS atau ASN. Ya mungkin ada yang keluarganya sebagai petinggi terus akhirnya minta tolong seperti itu. Janganlah, kalian itu bekerja. Kalau seperti itu kalian akhirnya nanti ibaratnya yang kalian dapatkan value-nya itu bukan kalian ingin bekerja, tapi ingin bagaimana mencari peluang di sana akhirnya kan. Nah itu jangan. Itu kembali lagi, kalian adalah pelayan masyarakat gitu. Dan uniknya adalah mendaftar CPNS ini kebanyakan ya mungkin adalah mahasiswa fresh graduate ataupun mahasiswa ataupun pekerja yang sudah lama bekerja, pengen seperti saya pengen tantangan terbaru, pengen. Sampai sekarang saya sebetulnya masih berkeinginan untuk mendaftar CPNS karena sebelum usia saya 35 tahun, walaupun nanti hasil akhirnya mungkin saya tidak keterima CPNS pun, saya tetap bangganya adalah saya pernah melalui tahapan proses yang seperti ini gitu. Dan memang ya mungkin saya pengen jadi CPNS, tapi ternyata yang jadi CPNS ada teman-teman sekitar saya, teman kantor saya kayak gitu. Saya juga berpikir kenapa ya saya tidak bisa jadi CPNS atau ASN kayak gitu ya. Ya itu mungkin problemnya ada di pribadi saya dan rezeki saya gitu. Jadi saya tidak ambil pusing lah kalau saya pengen lebih pengen benar-benar ya saya harus effort lebih. Karena setiap kali saya mendaftar CPNS saya selalu melakukan evaluasi apa kekurangan saya setiap tahapnya. Mungkin itu yang bisa saya bagi, tapi sebetulnya pengen banyak sekali yang pengen saya ceritakan. Mungkin next kontennya akan saya bagikan lagi ya lebih detail mengenai CPNS tadi kan kemana-mana ya. Oke, see you next konten. Oke, tunggu terus di channelnya Kelas Layar. Jangan lupa di subscribe ya, like dan komen jika ini bermanfaat untuk kalian. Dadah.